Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 20090650134, kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepailitan. Adapun yang sempat saya jelaskan pada presentasi kali ini adalah sejarah kepailitan, definisi kepailitan, syarat permohonan pengajuan kepailitan, proses persidangan, dan dampak kepailitan. Yang pertama, saya akan membahas sejarah kepailitan. Hukum kepailitan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang bermula dari zaman Romawi pada tahun 118 sebelum Masehi. Pada zaman itu, seorang debitur apabila tidak dapat melunasi utangnya, maka debitur pribadi secara fisik harus bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang terhadap kreditur. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, apabila seorang debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak untuk menjual debitur sebagai budak. Bahkan, pada masa itu, konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh debitur bisa berupa kematian debitur, pemotongan anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan. Selanjutnya, pada zaman Yunani kuno, jenazah debitur akan disita sebagai jaminan, di mana pada zaman ini, debitor akan bersumpah kepada relasi yang meninggal, utamanya orang tua debitor, untuk membayar utang, di mana ketika gagal membayar, kreditor dapat menyingkirkan mumi relasi debitor dari makam keluarganya, dan si kreditor dapat menyegel makam tersebut dari anggota keluarga si debitor. Menjelang abad kedua sebelum Masehi, perbudakan debitor dihapuskan, hukuman penjara terhadap debitur masih tetap diberlakukan, tetapi kreditur tidak boleh memanfaatkan debitur dipenjarakan sebagai pelayan. Akan tetapi, perbudakan ini digantikan oleh penjualan harta debitur dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utangnya kepada krediturnya. Ketika itu dikenal sebagai istilah missio in bona, yang berarti harta kekayaan debitur dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditur, dan pembelinya adalah seorang yang memperoleh hak atas harta kekayaan debitur berdasarkan asas umum yang berkaitan dengan pelunasan hutang atas harta kekayaan debitur tersebut. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut, debitur akan melunasi utangnya secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditur. Setelah abad kedua Masehi, selanjutnya yaitu zaman Hindia Belanda, di mana kepailitan diatur pada KUH Dagang. Pada awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam dua macam peraturan kepailitan, akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Untuk pedagang Indonesia, diatur dalam KUHD dalam buku ketiga, yang berjudul Peraturan Ketidakmampuan Pedagang, dan yang untuk bukan pedagang diatur dalam buku ketiga bab ke-7 yang berjudul Van den Staat van Kenneljik Onvermogen. Kepailitan yang diatur dalam KUHD dan RV menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya, sehingga diinginkan adanya peraturan kepailitan yang sederhana. Solusi problematika tersebut kemudian diundangkan Faillissementsverordening, atau lengkapnya disebut sebagai Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Orang-orang Eropa, yang sejalan dengan ketentuan pasal 163 Stadregeling. Dengan berlakunya FV, maka mencabut seluruh ketentuan buku 3 WVK buku 3 bab 7 pasal 899 sampai 915. Dan setelah zaman Hindia Belanda,
Masuklah pada tahun 1998, di mana untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan. Dan dengan demikian, adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditor secara adil, cepat, terbuka, dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang kepailitan dan PKPU. Juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka ditetapkanlah Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Dan setelah tahun 1998, ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau Undang-Undang Kepailitan juga terdapat kelemahan. Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004. Didasarkan pada pasal 307 UU KPKPU tersebut, maka UUK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya adalah pengertian kepailitan. Nah, apa sih kepailitan itu? Pada dasarnya, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau biasa dinamakan debitur, yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau biasa dinamakan dengan kreditur. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda yakni veilig yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah syarat permohonan pengajuan kepailitan. Adapun syaratnya yang pertama adalah adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua adalah adanya kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga adalah terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Dan yang keempat adalah adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Selanjutnya yaitu masuk pada bagian proses persidangan kepailitan. Proses persidangan kepailitan yang pertama yaitu pihak memohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui panitera. Yang kedua yaitu panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal pendaftaran. Lalu, pengadilan menetapkan hari sidang dalam waktu 3 hari setelah tanggal pendaftaran.
Dan yang ketiga yaitu sidang pemeriksaan digelar dengan batasan waktu maksimal 20 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Jangka waktu sidang pemeriksaan dapat ditunda hingga 25 hari atas permintaan debitur dengan alasan yang cukup, misalnya ada surat keterangan sakit dari dokter. Keempat, pengadilan memanggil debitur jika permohonan diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, atau Menteri Keuangan. Apabila yang mengajukan permohonan adalah debitur, pengadilan dapat memanggil kreditur dalam hal terdapat keraguan terkait persyaratan pilot. Kelima, pengadilan membacakan putusan atas permohonan pilot jika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan persyaratan pilot telah terpenuhi, maka majelis hakim mengabulkan permohonan. Dan jika sebaliknya, majelis hakim menolak permohonan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan. Keenam, paling lambat setelah 3 hari putusan diucapkan, jurusita menyampaikan salinan putusan kepada debitur, pemohon pilot, kurator, hakim pengawas dengan surat kilat tercatat. Atas putusan ini, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu dampak dari kepailitan. Yang pertama adalah debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai kekayaan serta harta bendanya. Yang kedua adalah utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Dan yang ketiga, untuk melindungi kreditor, dapat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan dan menunjukkan kurator untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur. Yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar.